Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nurhayati dengan nomor induk mahasiswa 196511024 kelas 7A Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membahas manajemen persediaan dengan mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Manajemen persediaan tradisional mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam menetapkan keunggulan kompetitif jangka panjang, mutu, rekayasa produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Yang pertama ada biaya persediaan, permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu. Dua, biaya pemesanan, biaya melakukan pemesanan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan, pesanan, biaya kerikal dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman dan biaya persiapan, dan biaya penyimpanan. Tiga, biaya persiapan, biaya penyimpanan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja bagian produksi yang menganggur, biaya fasilitas produksi yang menganggur, laba yang hilang, dan biaya uji coba produksi tenaga kerja dan bahan. Biaya penyimpanan, biaya untuk penyimpanan persediaan contohnya adalah asuransi pajak, persediaan keusangan, biaya oportunitas, dana yang terkait dalam persediaan, biaya pengenangan dan ruang penyimpanan. Biaya kehabisan persediaan, biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. EOKI dan manajemen persediaan, pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengamanan adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti itu. Manajemen persediaan JIT, kemajuan dalam transportasi dan komunikasi lebih banyak berperan dalam sistem penciptaan kompetisi global. Kemajuan teknologi telah menyebabkan siklus hidup menjadi lebih singkat dan keragaman produk semakin meningkat. JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Keterbatasan JIT. JIT bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasi merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah ketiadaan persediaan untuk menyanggah penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Kenyataannya, bila terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produk lebih lanjut terjadi. Kendali TOC, teori kendala adalah menetapkan manajemen persediaan
sebagai suatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpangan dan dengan demikian menurunkan bebas operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu output, persediaan, beban operasi. Dengan demikian, output meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi. 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi oleh laba dan pengembalian. Output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, 2 mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, 3 mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah-langkah, 4 mengangkat kendala-kendala yang meningkat, 5 mengulangi proses. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.